Ibu. Ya. Disiapkan dulu Mas Ilham. Attention please. Spread together, begin. Finish. Oke, hari ini belajar biologi ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, semangat banget ya hari ini. Harus dong Bu. Biologi favoritku. Waduh, kita tunggu ya. Sekarang kita presensi dulu ya teman-teman, anak-anak. Bentar, kita lihat dulu. Mbak Safa hadir, Ibu. Mbak Gita hadir, Ibu. Mbak Intan hadir, Ibu. Mbak Puput hadir, Hadir. Mas Ilham. Jadi Bu, Ini Mbak Ulfa kemana Mbak Ulfa? sedang izin Bu, sakit katanya Bu. Oh sakit apa itu? Demam Bu. Oh demam, kamu udah jengukin apa belum? Belum Bu, baru diberitahukan tadi pagi Bu. Oh nanti jangan lupa jengukin ya. Iya Bu. Kan itu sesama teman kalian, jadi jangan lupa disebutin ya. Oh, bentar. Ini apa ini? Maaf ya, ini tadi lagi buka video. Bentar ya. Jadi gimana hari ini udah siap belajar? Sudah Bu. Insya Allah siap Bu. Oke, jadi kali ini kita masuk ke materi pertama ya. Ini pertemuan pertama kan ya, biologi, Tuh. ya kan? Iya Bu. Iya, emang kita pernah ketemu ya sebelumnya? Belum Bu. Bu. Pernah ketemu di kelas sebelumnya Bu. Kelas 10. Iya, nengok aja, nggak paham ya sama masnya. Ini kok nggak nyala ya mas? Oh belum ya? Otomatis udah ada. Oh, udah nyala. Ya. Jadi kali ini kita pertama itu akan membahas tentang virus. Ada yang tahu itu virus apa? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu ya. Bu. Jadi kita akan belajar itu hari ini ya. Mohon maaf. Sebentar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang virus ya. Jadi virus. Coba anak-anak coba lihat gambar ini. Ada yang bisa menceritakan itu gambar apa? Ya, coba Mas Ilham. Gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang melakukan swab Oh, swab. Itu tahu nggak tujuannya buat apa? untuk mengecek apakah orang tersebut terkena virus atau tidak Bu. Virus apa itu? Tahu nggak? Corona Bu. Oh iya, corona ya. Iya Bu. Jadi kan di sini ya, di sini ada di gambar ini itu ada orang lagi, benar yang dikatakan Mas Ilham, ada orang yang sedang swab. Itu tuh untuk mendeteksi apakah adanya antigen virus corona di dalam orang tersebut. Jadi kan selama berapa tahun ya kita kena COVID itu? Berapa ya? Hampir Tahu? 3 tahunan. Hampir 3 tahunan ya. Itu kita banyak menjaga kesehatan ya, dari cuci tangan, dari memakai masker seperti itu ya. Sekarang masih ada atau enggak? Masih ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu di sini ada pengertian virus. Virus itu merupakan unit biologi parasit obligat dan bersifat patogen. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Ada yang tahu itu parasit obligat itu apa?
Nggak tahu Bu. Masa nggak tahu? Jadi parasit obligat itu tuh virus. Jadi virus itu dapat bertahan hidup atau dapat berkembang biak itu hanya pada inangnya. Jadi dia itu bersifat parasit. Parasit itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Tuh, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, jadi nanti kita akan, jadi kalian nanti pertama kalian akan berkelompok terlebih dahulu ya. Jadi berkelompok, ini ada berapa orang berarti ya? 5. Berarti ada yang 3, ada yang 2 ya. Gitu. Jadi nanti kalian akan berkelompok. Nanti ibu akan memberikan LKPD. Ada yang LKPD itu apa? Ya, betul Mbak Gita, lembaga kerja peserta didik. Jadi nanti kalian berkelompok. Di sini diisi identitasnya. Diisi identitasnya nanti berkelompok. Terus habis itu coba didiskusikan. Terdapat di sini terdapat harus ada lembaga kerja yang harus kalian kerjakan. Coba didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Ini saya bagi ya. Ini mau baginya gimana ini? Berhitung. Oh ya, coba dari Mas Ilham. Berapa Bu? Berarti kan 2 kelompok. Oh, 2 kelompok. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, berarti yang kelompok 1 ada 3 ya? ya Bu. Coba berkelompoknya gimana? Tadi yang 2 siapa yang 2? Yang Sama dua. sama kita. Nah, depan nggak apa-apa. Gini aja. Nah, ini Mas Ilham agak nyerong. Ini diisi dulu ya, kelompok sama kelasnya. Oke Bu. Nah ya. Oke, coba lihat itu di situ ada identitas ya awalnya. Kenapa masih ya? Enggak Bu, ini Oh iya. Jadi pertama di situ ada identitas yang pertama itu isi kelompok kalian kelompok berapa. Terus ini 10 MIPA berapa ini? MIPA 2. Oh 10 MIPA 2 itu diisi 10 MIPA 2. Terus anggota kelompoknya namanya sama nomor absennya ya. Nah terus dari itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menjelaskan struktur virus melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan replikasi virus secara litik dan isoklinik melalui diskusi kelompok dengan benar. Lalu yang ketiga itu ada alat bahan, bisa dibaca ya. Itu mulai saja langsung diisi dulu. Ya, isi dulu ya, isi dulu. Udah, bisa belum? Mohon perhatiannya anak-anak. Tadi kan di situ ada LKPD ya. Jadi kan di situ ada struktur dan ada fungsi gitu ya. Nah, sekarang kalian coba bikin rumusan masalah tentang bagaimana virus itu menyerang inangnya, kayak gitu. Nanti dibikin jawaban sementara. Nah, setelah kalian cari-cari struktur dari virusnya, itu kan bakal kelihatan ya sih bagaimana cara virus itu menyerang inangnya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, virus itu merupakan unit biologi parasit obligat. Jadi dia menyerang inangnya. Tidak, dia berarti tumbuh itu tuh di inang. Inang itu misalkan kita manusia. Ya. Coba dibikin sama-sama. Nanti dari 2 presentasi dipresentasikan. Nanti saling bertanya. Ketika misalnya ada salah satu kelompok yang kurang seperti itu bisa dipahami? Bu, izin bertanya Iya, Bu. bagaimana? Untuk jenis virusnya apa? Boleh berbeda-beda atau secara Boleh. umum gitu saja? Boleh berbeda-beda.
dilanjutkan lagi ya diskusinya ya. Waktu untuk diskusi selama 30 menit ya. Tadi udah berjalan sekitar 10 menit ya. Coba ibu lihat dulu, selesai atau belum? Udah dianalisis? Sudah? Oh. Tapi udah mau selesai kan ya? Soalnya waktunya udah habis ini. Iya. Udah selesai kelompok Ya, kelompok satu ya? Iya, Udah selesai? Udah? Udah ketemu semuanya? Oke. Sekarang kita akan coba dari kelompok dipaparkan tentang diskusi kalian tadi tentang yang pertama itu tentang struktur virus ya. Struktur virus itu dilengkapin dari mana ya? Struktur virus dilengkapin, terus sama fungsinya. Terus yang kedua itu ada perkembangbiakan virus itu secara litik dan lisogenik. Perbedaannya apa? Terus siklus-siklus yang kosong itu apa sih? Nah, sama yang tadi tambahkan
bahan yang buat rumusan masalah jawaban sementara itu tentang bagaimana virus menginfeksi inangnya seperti itu. Ini yang mau maju duluan kelompok berapa? Kelompok satu, kelompok dua. Udah pingsut aja pingsut. Kelompok 2 aja Bu. Apa? Kelompok 2. Kira aja. Yuk. Batu kertas ini aja. Batu kertas yang penting. Yang kalah mau duluan Pak, yang menang mau duluan apa? Kira-kira Yang menang duluan katanya. gimana Mbak Rita? Duluan, Bu. Duluan. Ya. Iya maju dulu. Bang Salma kan apa sakit kakinya? Sakit kakinya. Ya Bu, seleo. Oh kesleo gimana? Kesleo gimana? Di tangga. Terus loh itu Mas Ira juga kenapa? Ya Bu, tadi pagi kan basah Bu hujan. Oh hujan. Ya, Bu. Sepatunya basah. Tadi basah Bu. Sekarang lagi kering di mana? Di depan Bu, udah dijemur. Depan. Iya. Ya, kelompok satu. Kelompok dua. Udah langsung dari kelompok satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang virus. Yang pertama yaitu tentang struktur virus. Yang paling atas Benar. itu yang nomor 1 itu vaksin, yang nomor 2 asam nukleat atau DNA, yang ketiga leher, yang keempat kepala, yang kelima ekor, yang keenam selaput ekor, yang ketujuh lempeng kasar, dan yang kedelapan jarum penusuk. Jadi seperti itu cara virus mendeteksi inangnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu kelompok ada itu. Silakan Mbak Puput, sebutkan nomor absen. Puput absen Absen 3. dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi kan virus corona menginfeksinya saluran pernapasan ya, penularannya lewat itu kayak apa, lewat pernapasan dia lewat itu aja atau bisa dari yang lain? Paham Mbak Gita pertanyaannya? Mungkin kami akan mencari referensi. Oh iya. Silakan didiskusikan dulu. Atau mau cari referensi dulu? Ya gimana Mbak Gita tadi itu? Pertanyaannya menarik banget loh. Emang coronavirus itu nyerangnya itu cuma di saluran pernapasan atau enggak? Atau ada cara lain? Atau nyerang gimana gitu? Mari menjawab ya. Berdasarkan diskusi kami, kalau corona itu gimana ya, misal bersentuhan itu kan kadang orang yang terkena virusnya itu kan nutup mulut atau hidung bersih itu loh pakai tangan. Nah itu misal aku nyentuh sama nih, aku kena virus corona, aku nyentuh sama. Nah ini kan ketular. Kalau Safa langsung megang bagian muka gitu loh. Tapi kalau Safa habis sentuhan sama aku terus Safa main sanitizer itu nggak diulang, soalnya virusnya udah mati sama sanitizer. Gitu. Berarti tapi coronavirus itu cuma menyerang saluran pernapasan ya? Ya. Begitu Mbak Puput? Ya, terima Bisa kasih. dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Apa udah cukup? Dari kelompok 1 ada lagi ditanyakan? Gimana? Atau tadi dari diskusi kalian itu tuh ada yang berbeda atau ada yang loh kok saya namanya tuh gini loh, kok kelompok 2 namanya kayak gini gitu. Ada nggak yang berbeda kayak gitu? Sebentar Bu. Namanya itu bisa ditanyakan ya kepada kelompok
dua kayak nemu artikelnya atau sumbernya itu dari mana sih gitu. Bu, Ya. mungkin izin menambahkan ya Bu. Oh, izin menambahkan. Ini terkait tentang tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Gita dan Mbak Safa tentang bagaimana cara virus corona itu menyerang sel inangnya. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Mbak Gita dan Mbak Safa. Itu sudah mewakili apa yang saya diskusikan juga dengan teman-teman kelompok. Cuman ada sedikit yang belum tersampaikan mungkin sama Mbak Apa Gita itu? dan Mbak Safa. Ini dari kelompok saya itu menambahkan ya Bu, untuk virus corona sendiri itu dapat bertahan di lingkungan luar, baik pada permukaan plastik, logam dan kaca, itu selama 9 hari Bu. Jadi sebelum 9 hari virus itu akan tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak dapat melakukan metabolisme ataupun melakukan reproduksi Bu. Karena virus corona kan seperti yang dijelaskan hanya bisa bereproduksi atau berkembang biak hanya pada ketika menyerang sel inangnya begitu Bu. Nah, jadi saya hanya menambahkan bahwasanya virus corona itu dapat bertahan hidup di lingkungan luar sebelum masuk ke sel inangnya itu selama 9 hari. Ini menurut apa yang sudah saya cari di internet begitu Bu. Ya, Terima kasih. sangat bagus. Terima kasih tambahannya Mas Ilham ya. Iya Bu. Terima kasih. Sangat bagus. Seperti itu bisa diterima Mbak Gita. Bisa diterima Mbak Safa. Terima kasih Mas Yunus. Sama-sama. Ini ada yang Mbak Gita yang ditambahkan lagi? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, terima kasih Mbak Gita, Mbak Safa. Silakan dulu lagi. Selanjutnya kelompok 1. Oh iya, kita beri kelompok dulu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Muhammad Ilham Ferdian dan teman saya Saya Nasratun Sulukri. dan Saya Intan Diabasana. izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang virus dan peranannya. Nah, jadi menurut kelompok kami, struktur virus itu terbagi menjadi 8, yaitu ada kapsid, asam nukleat atau DNA, leher, kepala, ekor, serabut ekor, jarum penunjuk, dan lain-lain dasar. Dari masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama, menyediakan protein kapsid yang berfungsi sebagai untuk menyediakan protein khusus. Terus asam nukleat atau DNA itu sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Yang ketiga ada leher yang berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus. Yang keempat ada kepala, yaitu berfungsi sebagai baik. Jadi cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan dari teman-teman bisa langsung bertanya dengan cara mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nomor absennya. Itu Bu. Ya, dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Gita dari kelompok 2 itu mau tanya apa Mbak Gita ke kelompok 1? Izin bertanya, kalau orang vaksin, kenapa kadang kalau orang divaksin harusnya kan tambah sehat tuh. Kenapa ada orang yang habis vaksin malah jadi sakit terus bisa meninggal? Oh, jadi kan kalian ngomong, kalian udah vaksin COVID. Sudah, Bu. Tuh pasti kalau habis vaksin masih ada demam nggak? Ada efek seperti itu. Nah, kenapa kayak gitu? Kayak gitu ya katanya Mbak Gita. Ya, Kenapa sampai demam, nggak rasanya jadi gede banget ya? Gitu. Kenapa bukannya malah kita harusnya tambah sehat karena divaksin malah kita tuh
jadi kena demam. Izinkan ngomong kami untuk diskusi dulu ya. Ya, silakan. Gimana nomor satu? Sudah? Sudah, Bu. Jawabannya? Ya, Bu. Ya, silakan dijawab pertanyaannya Mbak Gita. Ya baik, pertanyaan Mbak Gita akan dijelaskan oleh Mbak Puput. Kepadanya, silakan. Iya, jadi virus corona itu kan menyerang saluran pernapasan. Terus kan caranya divaksin ya. Terus kenapa vaksin kadang bisa menyebabkan demam atau sakit? Itu karena virus kan patogen, itu bersifat toksik. Jadi kalau vaksin itu yang berisi virus dimasukkan ke tubuh, nanti tubuhnya otomatis itu kayak membuat pertahanan gitu, Melawan ya? ya. Terus kan ceritanya lagi melawan itu, jadi saat melawan itu bikin tubuhnya jadi demam gitu. Terus itu makanya penyebabnya kalau habis vaksin itu jadi sakit karena itu bentuk perlawanan dari tubuh gitu. Terus makanya kalau orang vaksin itu harus sehat, karena kalau sehat aja nanti malah jadi sakit, kalau sakit malah jadi tambah sakit gitu. Biasanya tahu nggak sebelum vaksin itu dicek apa aja? Kalau yang kan saya pernah itu ya Bu, vaksin COVID itu Vaksin apa itu? Tahu nggak jenisnya? itu saya AstraZeneca Bu. Oh, AstraZeneca. Terus itu dicek waktu itu saya ditanyain ada itu enggak yang penyakit itu Bu, yang darah tinggi hipertensi. itu. Terus itu ada enggak, terus pernah sakit berat apa enggak, itu cuma ditanyain itu deh sih Bu. Cek nggak suhunya? Tapi ya dicek suhu sama itunya, berat badan ya itulah Bu. Berarti harus sehat ya. Ibu. Seperti itu Mbak Gita. Sudah paham? Sudah. Oh, iya. Terima kasih. Ya silakan. Dari kelompok berapa? Tadi Dua. 2 ya. 2 ada yang tanya lagi? Enggak ada Bu, cukup. Ya silakan ditutup. Ya baik, jadi kesimpulannya adalah virus hanya dapat berkembang biak itu apabila berada pada sel inangnya. Lalu yang kedua adalah virus COVID itu menyerang saluran pernafasan manusia. Cara penularannya seperti yang sudah dijelaskan, yaitu bisa melalui tangan, lalu kita menyentuh bagian saluran pernafasan kita atau area muka kita, itu bisa juga menjadikan kita tertular virus COVID. Dan virus COVID sendiri tadi bisa dicegah atau bisa dianulir dengan vaksin, dengan mekanisme yang seperti dijelaskan Mbak Puput, yaitu vaksin dapat bekerja untuk sebagai bentuk adaptasi tubuh kita terhadap virus yang terkandung dalam vaksin. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia terus ke kelompok 1. Silakan. Ini malah sudah disimpulkan ya sama kelompok 1. Jadi tadi dari bahasa pesan Mbak Gita paham kan kesimpulannya? Ya tadi seperti itu ya, dari penjelasan dari kelompok 1 gitu. Setelah ini kita akan menyimpulkan bersama-sama ya, dan itu nanti ibu akan memberikan penguatan materi tentang virus seperti itu. Nah, Ibu, gimana Mbak Gita? Saya izin ke dokter terlebih dahulu, ada acara Kenapa OSIS. itu? Oh yang itu ya, yang buat nyiapin acara sekolah ya? Iya itu. Oh iya. Kebetulan saya anggotanya. Oh
Oh iya. Ya udah, berarti udah ada surat dispensasinya? Udah. Mana ya suratnya? Oh iya, mana namanya kita? Ini Bu. Oh iya. Oh, boleh kan Bu? Ya nggak apa-apa. Kasih Semoga ya. sukses ya acaranya ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Jangan lupa jaga kesehatan ya kita. Ya Bu. Ini nggak ada yang ikut OSIS lagi. Nggak ada Bu. Saya Kenapa? Rokis, Bu. Kenapa? Saya Rokis. Oh, Rokis. Masya Allah. Masih lagi ikut apa? Saya pramuka Bu. Oh, pramuka. Kalau bahasa apa itu apa? Ya itu Bu. Kenapa bahasa apa? Karena pulang ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Oh iya, siswa kan sangat suka pulang ya, sangat suka duduk ya. Pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya Mbak kita. Ya Bu. Mbak Bapak coba ya ikut organisasi ya. Kan biar kita tuh ini tuh masa-masa remaja ya. Biar kita tuh punya pengalaman gitu. Nanti kalau Mbak Safa itu nanti lanjut ke kuliah, ini Mbak Safa jadi punya pengalaman di SMA kayak gitu ya. Oh, Mbak Intan ikut apa Mbak Intan? Saya ikut itu Bu, PMN. Oh, PMN. Berarti nanti dampingin itu ya acara sekolah juga ya? Iya, aku udah sekarang. Baik. Ya. Ya. Jadi tadi ya apa ya? Presentasi dari dua kelompok dan sudah disimpulkan sama Mas Ilham. Bagus, sangat bagus sekali. Tapi di sini Ibu akan memberi penguatan materi ya tentang virus. Jadi yang pertama tadi itu pengertian virus ya. Tadi udah dijelaskan juga sama kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kedua itu ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu yang pertama itu ada berukuran sangat kecil. Itu 0,02 sampai 0,3 mikron. Jadi tahu kan? Jadi kecil banget. Berarti bisa lah pakai lihat pakai mata. Yang kedua itu ada materi genetik RNA dan DNA. Tapi virus ada yang punya RNA atau ada yang punya DNA atau gitu ya. Jadi tapi ada yang punya dua-duanya. Contohnya tadi yang kita diskusikan itu ada aseluler atau tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Bersifat parasit obligat intraseluler. Virus hanya dapat berreproduksi jika berada dalam sel hidup atau inangnya. Yang kedua dapat dikristalkan dan stabil pada pH 5-9. Lalu ini tadi ya, tadi kita sudah diskusikan, sudah paham ya? Itu ada kapsid, asam nukleat, radar, ekol, sabut ekol, lempeng dasar, dan menusuk kepala. Buat masukin DNA virus ke sel inang itu tadi pakai apa? Iya, pakai jalur menusuk. Jadi DNA-nya masuk ya ke sel inang. Seperti itu. Terus selanjutnya itu bentuk virus. Jadi yang tadi kita diskusikan itu tadi itu bentuk virus yang huruf T atau virus bakteriofag. Dan di situ tuh ada bentuk bola. Biasanya itu ada penyakit. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Nah, yang bentuk bola itu ada HIV dan influenza. Nah, yang ketiga itu ada bentuk polihedral, itu misalkan adenovirus. Adenovirus itu yang punya DNA atau apa yang punya RNA? Yang punya DNA. Betul. Yang terus ada batang atau penyakitnya itu TMV atau tobacco mosavirus. Terus nah ini perkembangbiakan virus. Siklus litik itu daur reproduksi virus hingga mencapai puncak kematian sel inangnya, disebut juga sebagai siklus litik atau lisis maksudnya. Jadi di sini ada tahap absorpsi. Tahap absorpsi itu penempelan dari virusnya ke
inangnya. Yang kedua itu ada tahap penetrasi, yaitu masuknya DNA-nya yang dari virus ke inangnya. Terus ada tahap replikasi dan sintesis. Jadi di dalam sel inang itu DNA akan menyatu dengan apa namanya? Dari DNA sel inangnya. Seperti itu. Terus ada tahap pematangan. Jadi itu kan tahap lisis itu jadi tidak akan menyebabkan kematian pada menyebabkan kematian. Jadi di dalam itu nanti berkembang virus yang sangat banyak di saat inangnya, sehingga manusia itu dapat sakit parah dan sampai menyebabkan kematian. Yang kedua itu ada siklus lisogenik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Tahapnya itu hampir sama kayak yang siklus lisis, ada absorpsi dan penetrasi. Cuman yang beda itu tuh ada penyisipan sama pembahasan. Jadi gimana itu tuh nanti tuh virusnya itu akan berkembang biak terus secara menerus di sel inangnya. Terus selanjutnya ada ini ya, tadi benar semua kan jawabnya? Di situ yang pertama itu tahap absorpsi, fag melekat pada suatu bakteri. Jadi melekat dulu. Yang kedua ada tahap penetrasi, dari fag dimasukkan ke dalam sel inang. Dari materi genetiknya itu masuk ke dalam sel inangnya. Yang ketiga dalam siklus litik ada tahap replikasi dan sintesis membuat komponen virus. Yang keempat ada tahap pematangan. Yang siklus lisogenik yang ketiga itu ada DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Terus harus akan berganda terus akan berkembang seperti itu. Nah, ini ada peranan virus. Jadi peranan virus itu hanya merugikan tok apa ada yang menguntungkan? Ada yang tahu? Ada yang menentukan. Ada yang menguntungkan. Contohnya apa Mbak Puput? Vaksin kan itu pakai virus ya? Iya betul, vaksin. Pembuatan vaksin itu vaksin digunakan manusia untuk memerangi kekebalan tubuh atau antibodi. Vaksin ini sebenarnya merupakan bibit penyakit yang telah dikembangkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya. Jadi dari vaksin itu terbuat dari komponen penyakit tersebut. Selanjutnya ada pembuatan antitoksin, yaitu tuh ada semuanya itu buat tetanus kan? Terus selanjutnya, nah dampak negatifnya. Coba lihat ini gambar apa? Orang batuk. Nah coba lihat itu. Berarti ini menyebabkan penyakit. Ini tuh kok cepet banget ya? Gimana sih ini? Loh? Aduh. Gimana sih ibu ya? Maaf ya. Jadi itu biasa ya common influenza. Jadi itu disebabkan oleh virus influenza sehingga kita tuh mendapatkan flu. Terus ini ada penyakit lain. Itu ada Ebola, ada flu, ada AIDS, ada cacar air. Virus itu bisa, kalau yang AIDS itu sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ya. Segitu saja pemateri materi dari Ibu. Tapi ini mohon maaf ya, karena waktunya tinggal sedikit, kita langsung ke post test ya. Udah siap post test? Siap? Oke, siapkan kertas dan pulpen. Untuk semua HP dikumpulkan, dikumpulkan, disimpan aja. Siapkan kertas, ada yang mau kertas? Siapa? Minta ke teman sebelahnya ya. Masih Ram bawa kertas? Sekarang itu ada kertas ya.
Gak usah ada bawa. Ya. Yang pertama, coba dilihat di sini. Nomor 1. Langsung dijawab ya. Nanti kalau udah waktu 1 menit, Ibu akan ganti ke nomor berikutnya. Seperti itu. Bisa dibaca? Bisa kelihatan kan? Terlihat Bu. Oke. HP-nya sudah disimpan? Ya. Ya. Sudah? Nomor 1? Belum. Ya. Duh, masih dalam kenapa? Udah lupa. Belum Bu. Sudah Bu. Sudah. Nomor 1 sudah? Ya. Lanjutnya ke nomor 2. Ini harusnya udah hafal sih. Pasang nempel ditunjukkan oleh nomor. Sudah? Ya. Nah, nomor terakhir. Ini uraian ya nomor terakhir. Sebutkan penyakit yang disebabkan oleh virus dan cara pencegahannya. Ya, proses sudah dikumpulkan ya. Gimana? Gampang kan soalnya? Lumayan Bu. Gampang lah. Oke. Aduh. Waktunya mau udah habis. Mau istirahat ya? Ya Bu. Setelah istirahat pelajaran apa? Kayak Ibu. Oh, PRI. Pak siapa ya? Pak Rifat Ibu. Oh, Pak Rifai. Iya. Oke. Karena waktunya sudah habis ya. Nanti insya Allah buat pertemuan selanjutnya itu hari Kamis ya. Ya Bu. Nah, hari Kamis insya Allah kita akan membuat alat peraga struktur virus. Ya, nanti untuk bahan-bahan yang perlu kalian bawa itu nanti ibu sharekan lewat WhatsApp ya. Udah bikin grup kan ya? Sudah Bu. Nanti ibu akan share ke WhatsApp. Oke, nanti ibu akan share lewat WhatsApp. Nah, segitu saja ya. Ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Oh, udah pengen makan mesti ya? Iya Bu. Nah, apa? Oh, asli banget. Jangan lupa sarapan ya. Ya, sekian saja dari ibu. Ibu mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kata yang kurang enak. Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.